Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Sobat LTS, kembali lagi di acara seri Bincang-Bincang LTS. Kali ini bersama saya Gadis Nindi yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Sobat LTS yang berada dalam ruangan Zoom meeting ini hanya narasumber dan tim LTS, sedangkan partisipan secara umum akan menonton melalui kanal YouTube Legal Talk Society. Sobat LTS, di kesempatan pada kali ini, diskusi kali ini, kami akan berdiskusi mengenai sebuah kasus yang hangat diperbincangkan, khususnya di dunia maya. Tema kita hari ini adalah kasus GA dalam perspektif hukum dan perempuan. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa atas perannya di bidang hukum, terutama tulisan-tulisannya yang mengangkat tema hak asasi manusia dan perempuan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Niken Safitri, SHMCL. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Mbak Gadis. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih Ibu telah berkenan hadir untuk berdiskusi bersama kami dengan tema yang sangat menarik pada hari ini. Beliau merupakan dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Pariangan Bandung. Betul ya Bu ya? Betul ya. Jadi sekarang masih mengajar secara online atau tetap datang ke kampus Bu akhir-akhir ini? Saya udah berapa bulan ya nggak ke kampus, semuanya dilakukan online. Semuanya secara online. Baik, berarti Ya. sudah cukup terbiasa ya Bu berdiskusi dengan mahasiswa melalui virtual. Iya, begitulah kurang lebih. Oke. Sebelum kita memasuki sesi diskusi kita lebih lanjut dengan Dr. Niken, saya ingin menginformasikan kepada seluruh YouTube LTS bahwa Legal Talk Society merupakan sebuah buletin non-profit yang bersifat independen yang membahas isu-isu hukum secara aktual. Legal Talk Society berdiri di bulan Maret 2020 sebagai wadah bagi mahasiswa maupun praktisi hukum yang ingin menyampaikan atau mengemukakan tulisannya melalui buletin kami yang terbit setiap minggunya. Selain itu, kami juga membuka kesempatan bagi penulis dari disiplin ilmu lain untuk menyampaikan pemikiran atau tulisannya melalui rubrik feature yang ada di buletin kami. Selain buletin, LTS juga rutin mengadakan diskusi mengenai isu-isu di bidang hukum yang terjadi di masyarakat dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Oke, seperti itu informasi tentang Legal Talk Society, Ibu dan teman-teman. Teman-teman bisa mengakses buletin kami yang sudah terbit nih edisi Januari 2021 yang bisa diklik tautannya melalui laman Instagram @legaltalksociety. Bisa di-follow juga untuk mendapatkan informasi terkait hukum dan diskusi-diskusi yang akan diadakan oleh LTS selanjutnya. Teman-teman juga bisa menyaksikan tayangan ulang dari setiap sesi diskusi yang sudah diadakan oleh Legal Talk di kanal YouTube Legal Talk Society. Baik, diskusi kita pada hari ini akan berlangsung kira-kira kurang lebih 1 jam. Untuk teman-teman yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Niken, silahkan untuk bertanya di kolom komentar yang nanti akan saya bacakan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan kembali ke tema diskusi kita pada hari ini. Tema kita adalah kasus GA dalam perspektif hukum dan perempuan. Seperti yang mungkin sudah Ibu dan teman-teman ketahui, GA ini terlibat dalam kasus video syur yang viral di dunia maya akhir tahun kemarin. Kemudian ini berujung pada GA dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan beberapa pemeriksaan terkait keterlibatannya dalam video tersebut. Setelah adanya pemeriksaan diketahui selanjutnya bahwa video tersebut diambil pada tahun 2017 di Medan dan yang harus digarisbawahi adalah untuk kepentingan pribadi. Nah, awalnya GA ini diperiksa sebagai saksi, kemudian statusnya naik menjadi tersangka. Baik, Ibu Niken, secara umum terkait dengan proses penegakan hukum dari GA ini, dari segi penegakannya, kemudian juga perlakuannya terhadap GA ini bagaimana pendapat Ibu secara umum? Silahkan Ibu, monggo. Ya, Mbak Gadis, tadi sudah dikemukakan ya oleh Mbak Gadis bahwa kasus GA ini berawal dari tersebarnya video berisi hubungan intim ya seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau nggak salah di akhir tahun kemarin dilakukan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya ya. 2 orang yang menyebarkan video itu kemudian diamankan polisi sudah ya.
Jadi ada yang menyebarkan video itu, memviralkannya itu ada 2 orang, sudah dijadikan tersangka. Awal mulanya tadi Mbak Gadis katakan GA dan MY ya, partnernya itu yang ada dalam video, mereka diperiksa. Awalnya menjadi saksi, tapi kemudian belakangan kita tahu mereka menjadi tersangka dan didasarkan pada Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008. Atau tepatnya pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 dan atau pasal 28 ya, tepatnya seperti itu. Ini saya juga jadi lihat-lihat lagi nih, saya lihat satu persatu nih seperti apa gitu ya. Nah, kalau ditanya tadi proses pemeriksaan dan penegakannya, ini penegakannya minimal baru dalam tingkat kepolisian ya, jadi belum ada dakwaan, belum ada penuntutan, belum ada sidang pengadilan ya. Kalau kita lihat, itu mirip sekali dengan yang diterapkan pada kasus A, artis A, di tahun 2009, gitu ya. 2009, kemudian putusannya kalau nggak salah di 2010. Di mana seseorang dia gitu ya merekam video hubungan intimnya, kemudian dia dijadikan tersangka, sama berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Nah, dalam kasus A ini, yang sudah disidangkan, diputus oleh hakim, hakim berpendapat bahwa penjelasan dari pasal 4 ayat 1, ya, penjelasannya itu menyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 ini tidak berlaku apabila video atau rekaman itu dibuat untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri gitu ya, itu penjelasannya. Nah, hakim itu berpendapat bahwa penjelasan dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi itu tidak dapat membatasi lingkup pasal 4 ayat 1 gitu. Jadi hakim tidak mempertimbangkan penjelasan pasal 4 ayat 1 itu. Ini dalam kasus A ya, saya bicara kasus A. Sehingga kepada mereka yang membuat video ini, baik untuk kepentingan diri sendiri pun, itu akan terkena pasal 4 ayat 1 itu. Itu di putusan dari kasus A. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi, kita runtut lagi ke belakangnya, pertimbangan hakim dari putusan pengadilan kasus A itu bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kemudian kalau tidak salah ada beberapa pemohon ya mencoba memohon untuk menyatakan, Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan pasal 4 itu tidak berlaku, gitulah kurang lebih ya, untuk menjaga norma kesusilaan dan bla 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 selanjutnya gitu ya. Lalu Mahkamah Konstitusi bersidang dan membuat putusan. Putusannya itu tahun 2010. Ya, sayangnya pada waktu itu kasus A itu sudah diputus pada waktu MK mengeluarkan putusan, yaitu putusan MK tahun 2010 nomornya saya lupa 4 sekian lah, 48 apa ya. Itu menyatakan bahwa penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pornografi itu sah dan berlaku sejak 2011. Sehingga untuk orang yang membuat rekaman video untuk kepentingan sendiri, pasal 4 ayat 1 tersebut tidak dapat diberlakukan, gitu ya. Nah, dalam hal ini seperti kasus yang terjadi pada A, kasus artis A itu dan GA ya, yang sekarang. Itu sama sebetulnya, ini sama persis gitu. Dalam hal kasus A itu kehilangan komputer kalau nggak salah ya, saya lupa lagi itu kasusnya. Yang isinya rekaman tersebut. Nah, dalam kasus GA, dia mengirim video itu kepada MY. Tapi MY ini kan partnernya dalam video tersebut, ya, sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Dan dia kemudian kehilangan HP-nya. Gitu ya, dia kehilangan HP-nya. Nah, bandingkan ya, jadi kalau kita perbandingkan antara kasus A dengan kasus GA ini mirip sekali. Dan kemudian juga kepolisian mencoba menggunakan pasal yang sama dengan yang diterapkan pada kasus A, ya, pada GA ini. Nah, sekarang kita coba bayangkan, kita coba mengandaikan, kita andaikan bila hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri. Misalnya demi pengobatan mereka merekam hubungan intim mereka untuk kepentingan mereka pribadi. Tapi kemudian video itu bocor, entah karena mungkin HP hilang, kadang-kadang seperti itu ya, atau direkam di laptop, laptopnya dicuri orang, dan selanjutnya. Pertanyaan saya, polisi akan menegakkan hukum secara sama atau tidak terhadap suami istri ini?
Itu pertanyaan saya yang mungkin silakan dijawab juga oleh teman-teman yang lain ya. Nah, memang saya selama ini belum pernah melihat atau mendengar, membaca ada kasus di mana suami istri merekam, kemudian rekamannya bocor, diviralkan orang, kemudian mereka ditangkap, gitu ya. Artinya asumsikan aja tidak ada kasus seperti itu. Kasus seperti itu hanya ada di beberapa, saya lihat ada beberapa artis juga yang terkena kasus itu. Nah, padahal apabila kita menafsir suatu peraturan, kan kita harusnya mencari apa maksud pembuat undang-undang ya. Pada waktu merumuskannya itu seperti apa. Nah, saya yakin pembuat undang-undang pornografi pada waktu merumuskan, itu tidak menunjukkan undang-undang pornografi itu pada pasangan suami istri. Atau pasangan yang membuat video untuk kepentingan dan koleksi pribadinya, untuk kesembuhan, untuk kesehatan misalnya ya, untuk treatment mereka dan sebagainya lah. Tapi lebih mengkhawatirkan adanya penyebaran video porno sebagai sesuatu yang melanggar kesusilaan gitu loh. Sedangkan pembuatan video untuk pribadi termasuk ranah privat yang harus seharusnya sih dihargai gitu, dan karenanya pembuat undang-undang itu membuat penjelasan pasal 4 itu gitu loh. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya kurang tahu juga apakah sudah pernah ada yang melakukan penelitian itu. Kita harusnya melihat kembali catatan rapat di DPR terkait dengan penyusunan undang-undang pornografi pada waktu itu gitu. Nah, kenapa sih membuat undang-undang pada waktu itu bikin penjelasan pasal 4? Kan ada maksudnya itu gitu. Kenapa pasal 4 itu dibuat? Kan ada maksudnya. Artinya, kalau sekarang akan diterapkan, ya pasal 4 ini harus menjadi pertimbangan buat kita gitu. Tidak bisa pasal 4 ini dianggap nggak ada aja begitu aja. Nah, apa gunanya dia dibuat kalau tidak ada? Sekali lagi, kalau kita mau menerapkan, kita harus tahu maksud pembuat undang-undang pada waktu itu apa. Dan kita bisa lihat, bisa asumsikan bahwa pembuat undang-undang ingin membatasi pasal 4 itu kalau dia untuk kepentingan pribadi. Itu mungkin sementara Mbak Gadis kalau saya lihat dari penegakannya yang masih ada di kepolisian ya. Oke, baik Bu. Berarti kalau melihat dari penegakannya atau pasal yang dijeratkan kepada si GA ini, berarti kita harus mundur lagi untuk melihat bagaimana sekiranya mungkin naskah akademik, alasan mengapa pasal ini dibuat, pertimbangannya apa, dan bagaimana konsekuensinya nanti jika ada kasus yang mungkin membuatnya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang untuk tidak ada niat disebarluaskan. Berarti memang harus ke pangkalnya dari saat pembentukan peraturan tersebut ya Bu ya, seperti itu. Ya, betul. Kemudian kita setelah membahas secara umum, kita akan masuk mungkin agak lebih ke mengenai perempuan nih Bu. Menurut beberapa konvensi internasional kan perempuan ini dikelompokkan dalam kelompok rentan bersama anak, lansia, dan pengungsi, sehingga hak-haknya ini perlu dijamin gitu. Ya. Nah Bu, apakah hukum di Indonesia ini sudah mengakui perempuan? Bagaimana Bu? Silahkan. Hukum ya, kita bicara hukum ya. Saya merasa kalau secara umum peradilan itu masih bias gender dan patriarkis. Nah, kenapa begitu? Karena yang membuat hukum, yang menegakkan hukum, yang stakeholder semuanya yang terlibat dalam masalah hukum, itu kan sebetulnya bagian dari masyarakat. Dan masyarakat kita harus diakui masih berpikiran patriarkis. Ya, para penegak hukum juga bagian dari masyarakat. Kita lihat contohnya yang lebih ekstrim lagi adalah kasusnya Baik Nuril. Pernah dengar nggak? Ya, kasusnya Baik Nuril. Ya, kasus Baik Nuril. Ini lebih parah lagi gitu karena penegak hukum itu membutakan mata pada waktu menerapkan hukum pada kasusnya Baik Nuril. Sehingga Baik Nuril yang sebetulnya adalah korban itu justru dijadikan pelaku penyebaran dari konten-konten yang asusila atau pencemaran nama baik atau saya lupa ya, kasusnya Baik Nuril itu seperti itu. Nah, ini kan contoh, ini bukti bahwa hukum kita itu masih patriarkis. Secara teks aja dia patriarkis, kemudian teks yang patriarkis ini diterapkan oleh para penegak hukum yang juga patriarkis gitu. Jadi ya sempurnalah gitu ya, bahwa
hukum ini menjadi tidak ramah pada perempuan. Jadi bukan hanya pada sudut teksnya aja, tapi juga bagaimana teks tersebut kemudian diaplikasikan. Saya rasa sudah banyak sebetulnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan perspektif gender bagi terutama hakim, kemudian juga para penegak hukum yang lain gitu. Tapi kan itu tidak bisa begitu saja berubah gitu. Karena mereka adalah bagian dari masyarakat. Betul, memang juga sudah cukup lama berakarnya ya Bu, budaya patriarkis di Indonesia khususnya di bidang hukum ini. Jadi meskipun adanya pelatihan-pelatihan ini tidak langsung secara instan begitu merubah pandangan dan kebiasaan masyarakat melihat perempuan sebagai kaum yang dalam tanda petik lebih lebih rendah daripada kaum laki-laki. Berikutnya Bu, berkaca dari kasus Baik Nuril nih Bu, kan berarti sama-sama bahwa beliau dijadikan tersangka, kemudian GA ini juga dijadikan tersangka. Nah, apakah pasal yang dikenakan ini sudah tepat dikenakan terhadap GA, atau apakah GA ini merupakan tersangka yang juga korban, atau justru dia bukan tersangka? Nah, bagaimana itu Bu? Kayaknya itu yang masalah GA ya. Masalah GA kan udah terjawab dari jawaban saya tadi yang pertama ya, bahwa penerapan pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Pornografi itu tidak tepat gitu. Karena mereka menggunakannya untuk kepentingan pribadi mereka gitu. Mereka tidak terbukti mereka menyebarkan. Walaupun GA ini mengirimkan video itu kepada MY. Tapi kan MY itu partnernya dia gitu di dalam video itu gitu. Jadi bukan berarti kemudian dia menyebarkan gitu. Kecuali si MY ini kemudian memviralkan dan lain sebagainya. Tapi toh tidak. Itu tidak terbukti ya. Kalau dalam berita nih, saya nggak tahu juga berita acara di kepolisian. Nah, artinya harusnya pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi itu dibatasi penerapannya oleh penjelasannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Sehingga apabila itu dibatasi dan kita melihat bahwa secara faktual GA dan MY tidak pernah menyebarkan itu kepada orang lain, ya, maka artinya harusnya pasal 4 ayat 1 tidak bisa diberlakukan kepada mereka. Gitu. Tapi sekali lagi ini kan masih dalam tahapan pemeriksaan, meskipun kepolisian sudah menyatakan mereka statusnya adalah tersangka. Nah, nanti mari kita lihat bagaimana pihak kejaksaan menerima ini, gitu. Lalu bagaimana hakim akan menerapkan ini, karena tadi saya katakan ini proses penegakan hukum masih berjalan, gitu. Jadi satu lagi ya, harusnya sih kita tidak bisa membicarakan kasus ini karena ini masih berjalan gitu ya. Jadi semoga tidak ada hakim yang mendengarkan sehingga tidak terpengaruh. Bukan berarti saya tidak ingin hakim sependapat dengan saya gitu, tapi artinya demi untuk sebuah fair trial harusnya hakim tidak terpengaruh oleh pendapat apapun. Secara umum seperti itu. Itu Mbak Gadis. Iya Bu, tujuan kita membahas kasus ini karena ini hangat dibicarakan masyarakat sehingga masyarakat tahu dari segi hukum seperti apakah ini sudah sesuai atau bagaimana gitu ya Bu ya. Berarti seharusnya dalam aspek pidananya ini harus ditekankan kepada si penyebar videonya karena yang menyebarkan adalah bukan GA, dia hanya sebagai yang ada dalam video tersebut. Nah kira-kira apa Bu pasal yang sesuai untuk penyebar? Apakah dapat dikenakan pasal 4 ayat 1 atau ada juga karena melalui media digital? Apakah termasuk juga UU ITE? Ya, kalau untuk penyebarnya, saya rasa gini, kalau kita mengambil asas lex specialis derogat legi generali, harusnya ya bukan undang-undang pornografi. Untuk penyebarnya harusnya undang-undang ITE ya. Saya lupa pasalnya 27 atau 28. Itu ya, karena di situ jelas ya isinya adalah menyebarkan konten yang berisi bertentangan dengan kesusilaan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi harusnya sih undang-undang ITE gitu. Meskipun ini terkait dengan pornografi, tapi karena medianya yang digunakan itu adalah media elektronik, maka sebaiknya memang menggunakan undang-undang ITE untuk yang menyebarkan ya. Jadi sebaiknya fokusnya itu lebih kepada yang menyebarkan. Kenapa sekarang ini hangat di media massa itu fokusnya justru kepada GA dan MY?
Nah, itu dia, masyarakat kita itu senang dengan sesuatu yang sensasi ya. Nggak rame kan kalau kita membahas pelakunya, padahal sebetulnya kalau saya pengen tahu tuh, penyebarnya itu dapatnya dari mana, lalu apa namanya, mereka bagaimana menyebarkannya gitu ya. Kan justru itu yang menarik gitu kalau buat saya gitu ya. Tapi kalau orang kebanyakan mungkin lebih menariknya karena GA ini seorang artis ya, dia single mother gitu ya. Jadi dihubungkan bahwa dia punya anak dan pada waktu dia melakukan itu adalah dia masih terikat perkawinan. Jadi segala macam hal-hal yang terkait dengan itu, bahkan soal MY itu tidak terlalu, walaupun ada lah liputan tentang dia, tapi tidak terlalu ditekankan atau tidak terlalu difokuskan pada si MY-nya. Justru si GA-nya ini yang lebih banyak disorot, dihakimi, dan lain sebagainya. Nah ini balik lagi, ini media itu bagian dari masyarakat. Media itu ingin memuaskan hawa nafsu masyarakat. Kalau masyarakat kita itu lebih senang menjudge perempuan, lebih senang memberikan penilaian-penilaian terhadap perempuan, maka itulah pula yang dilakukan oleh media. Jadi media itu lebih banyak apa ya, mencari sesuatu yang disukai oleh masyarakat gitu. Dan ini yang menurut saya agak keliru ya dilakukan oleh media, karena sangat jarang sekali media seperti LTS kayak gini yang mencoba meluruskan posisinya pada tempatnya yang seperti apa gitu. Jadi mencoba melakukan pembinaan atau pendidikan terhadap masyarakat melalui siaran-siaran mereka atau publishing-nya mereka gitu ya, apa yang mereka publish. Nah, kan harusnya itu salah satu tujuan dari media gitu. Jadi media itu bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga memberikan pendidikan kepada masyarakat, termasuk pendidikan yang bisa mengarahkan orang masyarakat pada perspektif gender yang sebetulnya itu seperti apa gitu. Berarti media juga seharusnya memiliki tugas atau peran yang penting dalam mengubah persepsi masyarakat ya Bu ya. Malahan justru media ini yang menggembor-gemborkan tentang GA, bukannya tentang pelakunya. Bahkan dari lawan mainnya di video itu tidak terlalu banyak dibicarakan. Nah, justru GA ini. Mungkin karena sebagai public figure dan juga seorang perempuan yang dinilai harus punya moral yang lebih baik daripada laki-laki gitu Bu. Nah, menyinggung peran ibu, seorang ibu, GA ini tidak ditahan. Pertimbangan polisi yang saya baca adalah karena dia dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Kemudian karena dia juga memiliki seorang anak yang masih kecil. Nah, Bu, ini menarik nih. Apakah menjadi seorang ibu itu menyebabkan adanya perbedaan perlakuan di mata hukum atau memunculkan hak-hak gitu daripada perempuan atau orang pada umumnya? Bagaimana itu, Bu? Nah, masalahnya gini, apakah seseorang itu ditahan atau tidak? Itu kan ada unsur formal dan materialnya, gitu ya. Jadi unsur formalnya tentu harus dipenuhi dulu aturan-aturannya, ya harus ada minimal sanksi sekian tahun. Tapi kan juga ada unsur subjektif yang diterapkan bahwa polisi mungkin khawatir dia akan melarikan diri, akan mengulangi, akan menghilangkan barang bukti, misalnya baru dia bisa ditahan. Jadi sebetulnya ini sangat sangat subjektif sekali penilaian dari polisi. Kalau kemudian penegak hukumnya merasa bahwa dia kooperatif, artinya kemungkinan sangat kecil dia akan mengulangi. Ya, kemungkinan sangat kecil dia akan menghilangkan barang bukti karena barang buktinya juga nggak ada pada dia. Kemungkinan sangat kecil bahwa dia akan melarikan diri. Mau melarikan diri kemana sekarang? Indonesia juga nggak bisa keluar negeri gitu ya. Nah, jadi secara subjektif polisi bisa saja, dan ini bukan hanya sekedar kalau dia seorang ibu ya, kalau menurut saya. Jadi ini memang aturan dasarnya memang seperti itu gitu. Selama ini itu diberlakukan. Dan itu menurut saya ya sudah tepat aja kalau diberlakukan untuk GA gitu. Karena memang justru kalau di polisi memberlakukan sebaliknya itu aneh gitu. Jadi kalau dia memberlakukan seperti ini itu wajar lah. Berarti ini hal yang wajar jika dia tidak seorang ibu pun memang sudah seharusnya proses peradilan itu seperti ini ya Bu. Jika tidak ada alasan untuk kabur atau mengulangi tindak pidana memang sudah sepatutnya tidak ditahan. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih dalam lagi nih, apakah perempuan ini memiliki hak-hak yang berbeda daripada orang pada umumnya, terutama sebagai ibu atau
orang yang memiliki peran lebih di masyarakat. Nah, bagaimana nih Bu, hak perempuan? Enggak juga ya, kalau menurut saya bukan seperti itu kita melihatnya. Karena kalau kita melihat seperti itu, masyarakat itu akan apa ya? Akan melakukan apa? Penolakan gitu. Ya, akan menolak lah gitu, karena dia seorang ibu lalu minta hak lebih gitu. Enggak seperti itu sebetulnya. Jadi gini, justru kalau kita lihat dari teori hukum feminis ya, hukum itu kan dianggapnya netral dan objektif. Gitu. Artinya melihat laki-laki atau perempuan sama aja. Ya, hukum itu netral, ada equality before the law kan gitu ya. Tapi justru menurut teori hukum feminis, equality before the law itu atau hukum yang netral dan objektif itu sangat merugikan perempuan gitu. Equality before the law itu justru membuat korban tidak menemukan keadilan. Nah, selama ini dianggap itu hukum itu gagal merepresentasikan pengalaman perempuan. Kenapa begitu? Kita runtut lagi ke belakang ya, karena nggak mungkin kondisi saat ini itu tidak terlepas pasti dari apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa hukum itu jenis kelaminnya laki-laki. Ya, hukum itu maskulin, hukum itu patriarkis gitu. Kenapa begitu? Karena sedari awal memang laki-laki itu mendominasi penciptaan hukum. Kalau kita lihat ya film-film Amerika di tahun 60-an, 50-an lah misalnya. Itu nampak sekali dulu pada waktu itu, yang namanya law school, itu luar biasa prestis ya, sampai saat ini pun di Amerika namanya law school itu prestis. Dan dulu, kalau masuk law school, perempuan itu ada kuotanya, 1 atau 2 gitu. Dari sekian ratus orang yang diterima di law school. Jadi perempuan itu dibatasi, hanya 1 atau 2 orang. Padahal law school di Amerika itu sangat potensial kalau seandainya dia nanti jadi lawyer yang terkenal gitu ya, yang baik, maka itu potensial untuk menjadi politikus atau apa? Anggota parlemen gitu ya. Anggota parlemen artinya dia akan menentukan adanya undang-undang atau hukum. Nah, kebayangkan kalau sebagian besar, bisa dikatakan 99% itu law school itu isinya laki-laki, maka politikus, anggota parlemen, law firm, lawyer, hakim, penegak hukum, itu bisa dikatakan juga didominasi oleh laki-laki. Maka bisa dibayangkan, semua yang dihasilkan itu adalah bercorak laki-laki. Gitu. Mereka melihat dari sudut pandang mereka, mereka tahunya itu, gitu. Ya, nah jadi penghakiman terhadap perempuan dengan dalih perlindungan gitu ya, itu kan juga dominasi berpikirnya laki-laki, sehingga hukum dan pendapat masyarakat itu mayoritas ya bercorak maskulin dan patriarkis. Nah itu menurut saya juga terjadi di Indonesia loh, ya. Kenapa parlemen kita didominasi oleh laki-laki? Ya, bahkan kemungkinan, ini saya bilang kemungkinan ya, pasti ada lah yang anggota parlemen yang memiliki perspektif gender itu ada gitu ya. Kemungkinan bahkan anggota parlemen yang perempuan juga perspektifnya itu perspektif laki-laki gitu. Karena perspektif yang ada di masyarakat dominan itu adalah maskulin, patriarkis. Sehingga entah dia perempuan, entah dia laki-laki akan seperti itu coraknya gitu. Maka bisa dibayangkan parlemen kita membuat hukumnya coraknya laki-laki. Dia gagal mempertimbangkan pengalaman perempuan. Banyak contohnya lah ya. Pada waktu pemberlakuan Undang-Undang PKDRT, itu kalau itu saya terlibat langsung bahkan di parlemen. Luar biasa gitu. Luar biasa susahnya kita meyakinkan parlemen bahwa KDRT ini ada loh, ada krusial, kritis, harus diatur. Itu luar biasa susahnya sampai akhirnya kemudian keluarlah undang-undangnya. Undang-undang pornografi, ya, undang-undang yang sekarang sedang berlangsung, RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual, itu kan juga luar biasa. Bahkan dia tertendang kemarin dari prioritas gitu ya. Malahan yang kemudian masuk sebagai prioritas malahan undang-undang RUU ketahanan keluarga gitu.
Yang jelas-jelas justru RUU Ketahanan Keluarga itu sangat sangat merugikan gitu buat perempuan karena dia suportif terhadap undang-undang perkawinan yang melakukan dikotomi terhadap suami dan istri gitu. Ya. Nah, jadi apakah hukum itu ramah terhadap perempuan? Ya pasti enggak. Kalau hukum itu netral dan objektif, justru dia merugikan perempuan karena netral dan objektifnya itu ala pikiran laki-laki gitu. Karena itulah maka ada kasus Baik Nuril gitu ya, ada kasusnya GA. Ini karena hukumnya itu netral, hukumnya itu objektif. Kan mereka bisa bilang gini, loh Ariel aja, sorry saya jadi sebut nama nih ya, kasus A aja, si artis A itu kan kenanya juga sama. Jadi ini biarpun perempuan harus kena sama dong, gitu ya. Kan mereka ngeliatnya gitu. Nah, inilah yang saya katakan, hukum itu telah gagal merepresentasi atau merefleksikan adanya pengalaman perempuan yang khas gitu. Adanya pengalaman perempuan yang khas kayak Baik Nuril. Itu kan pengalaman perempuan ya. Dia menjadi korban pelecehan, nggak bisa apa-apa karena pelecehannya itu verbal melalui media gadget. Ya, nggak bisa apa-apa dia gitu. Nah, lalu dia curhat sama temannya. Nah, justru oleh temannya ini kemudian disebar-sebarkan. Tapi kemudian dialah yang menjadi tersangkanya. Bagaimana hukum bisa mewakili kegundahan perempuan yang menjadi korban akhirnya? Nah, itu yang gagal dilakukan. Kenapa gagal? Tadi saya sudah cerita panjang bahwa karena hukum itu laki-laki ya gimana ya? Dia pasti susah lah dia untuk melihat dari sudut perempuan, ya. Nah, mungkin saya ceritanya nanti banyak deh soal undang-undang atau produk hukum kita yang gagal merepresentasikan pengalaman perempuan ya, Mbak Gadis ya. Ya, jadi berarti netralnya saja tidak netral ya, Bu ya? Netralnya nggak mungkin netral, karena dia keluar dari produk laki-laki. Ya nggak mungkin dong netral. Berarti ini sudah memang dari pembentukannya atau dari bahkan pemilihan siapa yang membentuk undang-undang itu supaya perspektifnya ini tidak dari hanya laki-laki, tidak hanya dari laki-laki tapi juga dari perspektif perempuan. Nah, Bu, berarti kan seperti ini dari sudah fundamental ya, Bu ya? Ya iya. Nah, makanya agak sulit juga ya untuk melakukan perubahan sesuatu yang sangat fundamental. Nah, tetapi karena Ibu ini juga merupakan orang yang luar biasa pemikirannya, nah saya tetap mau bertanya nih Bu, bagaimana perubahan apa yang secara fundamental harusnya ini dilakukan begitu, supaya kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi, bias gender dalam hukum ini tidak lagi terjadi, atau paling tidak diminimalisir. Perubahan fundamental seperti apa, Bu? Pertanyaannya nggak mudah dijawab ya, perubahan fundamental. Karena tadi ya saya bilang hukum itu adalah representasi dari masyarakat. Ya, masyarakatnya seperti apa itulah hukumnya. Itu. Masyarakat yang kompleks hukumnya kompleks, masyarakatnya sederhana hukumnya sederhana, masyarakatnya patriarkis hukumnya patriarkis gitu. Jadi kalau kita mau mengubah hukum, artinya kita harus mengubah paradigma yang ada dalam masyarakat, dan itu tidak mudah. Harus ada usaha, harus ada niat untuk mengubah paradigma yang patriarkis itu dalam masyarakat. Misalnya lewat pendidikan sedari dini. Nah, pendidikan itu kan tapi ada para pendidiknya. Maka para pendidiknya dulu yang harus tidak patriarkis. Gitu. Para pendidiknya dulu harus sadar dengan perspektif gender, maka dia bisa memberikan pendidikan yang kepada anak ini sejari dini, anak SD lah katakan TK gitu ya, untuk mereka juga melihat sesuatu secara berperspektif gender. Jangan sampai lagi ada, nih saya waktu itu lihat nih ada penelitian di Jogja nih Mbak Gadis, di Jogja ya ada penelitian tentang buku ajar di SD. Ya, kan suka anak-anak harus mengisi titik-titik ya. Ibu pergi ke gitu kan. Ya, tapi gambarnya itu si ibu pegang apa? Serok sama wajan. Ya kan? Jadi harus diisi apa dong kalau ibu pergi kemana nih pegang wajan? Masa ibu pergi ke kantor pegang wajan? Ya. Ayah pergi ke
yang dipegang oleh si ayah itu tas kerja gitu, tas kotak. Nah, kemana ayah pergi kalau gitu? Ya, atau ayahnya baca koran. Ibu sedang, ibunya ada di dapur. Kalau dia lihat di rumahnya, ibunya ternyata ngantor, dia tulis, ibu pergi ke kantor, ya salah, nggak sesuai sama gambar. Itu penelitian yang dilakukan di Jogja. Ya, jadi artinya buku ajar aja sudah melakukan penanaman pikiran bahwa ada dikotomi antara laki-laki sama perempuan loh. Gitu. Nah, bagaimana mereka mau mengajarkan perspektif gender kalau mereka sendiri di dalam paradigmanya sudah dikotomis terhadap laki-laki dan perempuan gitu. Tidak membuka ruang-ruang secara bebas untuk laki-laki dan perempuan untuk melakukan apapun. Tapi sama mereka sudah dipagar-pagerin. Gitu. Padahal ini pendidikan. Padahal menurut saya satu-satunya jalan untuk tadi perubahan fundamental adalah melalui pendidikan, melalui contoh dalam keluarga. Ya, nah sudah banyak pelatihan tadi saya katakan hakim apalagi ya untuk penegak hukum, pelatihan, sosialisasi, penyadaran secara sistematis. Tapi memang ini adalah sesuatu yang sudah mengakar. Jadi tidak mudah gitu. Jadi ya kita coba pelan-pelan, tapi dari segala lini menurut saya termasuk media massa. Kenapa media massa? Karena media massa itu yang paling gampang dikunyah sekarang oleh masyarakat. Media massa itu termasuk produksi sinetron, infotainment, ya semualah yang ada di elektronik, baik yang tulis, cetak maupun yang elektronik gitu ya. Itu semuanya harus bersama-sama mengarahkan ke arah sana kalau mau fundamental itu. Tapi ya nggak tahu gimana caranya gitu ya supaya media massa itu bersama-sama dengan kita bisa melakukan perubahan ini. Itu Mbak Gadis. Jadi nggak mudah ya. Iya, berarti fundamentalnya ini mulai dari pendidikan atau di mana pengajar ini harus diarahkan supaya tidak bias gender, apa yang diajari kepada anak-anaknya tidak bias gender, karena nanti anak-anak itu yang akan membawa perubahan termasuk dalam hukum Indonesia. Juga media yang perannya sangat besar di kehidupan masyarakat ya Bu. Nah, kalau dari hukum sendiri, muatan hukumnya itu yang ada sekarang kan belum mengakomodir hak-hak perempuan dan belum melindungi secara komprehensif gitu Bu. Nah, tapi muatan seperti apa sih yang seharusnya ada? Apakah ini harus dibedakan untuk perempuan dan laki-laki? Karena saya baca di tulisan Ibu juga yang judulnya HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Ini bahwa seperti yang Ibu katakan, perempuan ini kalau misalkan diperlakukan secara setara, justru tidak adil. Nah, maka seharusnya muatan hukum seperti apa nih yang supaya adil bagi perempuan? Gini, kalau kita bicara hukum itu ada teks yang tertulis, ada penerapan dari teks itu. Gitu ya. Nah, memang untuk masyarakat yang heterogen kayak kita, sukar sekali untuk kita membuat satu teks yang berlaku umum untuk semua. Saya beri contoh undang-undang pornografi deh. Ya, undang-undang pornografi. Itu dulu pada waktu akan diberlakukan kan perdebatannya juga cukup panjang. Kenapa? Karena ini menyangkut kaidah lain selain hukum, yaitu kaidah kesusilaan, kesopanan. Nah, kaidah kesusilaan dan kesopanan di masyarakat yang heterogen seperti kita ini kan beda-beda gitu. Beda-beda ya. Kalau di Bali misalnya ibu-ibu tua toples, ranjang dada, jalan sambil bawaan nggak ada masalah gitu. Atau di Papua di mana ada laki-laki menggunakan koteka, yang nggak ada masalah, tidak melanggar kesusilaan. Tapi begitu dijadiin teks hukum, kan harus sama semua. Barang siapa, setiap orang, siapapun gitu. Ya, jadi memang agak sulit untuk masyarakat heterogen seperti kita itu diterapkan satu peraturan yang umum sama untuk semua orang. Itu sulit, karena itu maka pembuatan undang-undang itu selalu panjang prosesnya ya, karena untuk bisa mengakomodasi semuanya. Tapi ingat bahwa tidak semua hal itu harus diselesaikan dengan hukum. Gitu. Jangan semua-semuanya itu harus dijadikan hukum.
nanti kita sekarang aja udah ya, kita nggak pakai masker kena sanksi hukum. Nanti jangan-jangan sekarang kan kita nggak boleh salaman bersentuhan sama orang. Kalau kita salaman dihukum. Ya, kebayang kalau semua hal itu diatur dengan hukum, itu sulit buat kita gitu. Satu, sulit juga buat menegak hukum, dan ongkosnya itu luar biasa berat. Jadi memang tidak semuanya harus diatur dengan hukum. Kalaupun kemudian beberapa perilaku kita kemudian diwujudkan, dikonkretkan dalam teks hukum, maka pada waktu diterapkan, kita harus pertimbangkan seperti apa ini penerapannya. Gitu. Jadi teksnya sendiri harus bermuatan yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas dari kelompok-kelompok yang akan terkena. Lalu kemudian pada waktu diterapkan, dia juga kembali lagi harus disesuaikan. Karena teks ini kan sesuatu yang abstrak. Ya, pada waktu dia akan menjadi konkret, diterapkan pada kasus yang konkret, maka disitulah harus ada penyesuaian-penyesuaian atau tafsir. Tafsirnya inilah yang harus mempertimbangkan bagaimana pengalaman perempuan, bagaimana kebutuhan khas perempuan. Gitu. Jadi tidak sekedar teksnya, dan tidak semua harus dijadikan teks hukum. Oke, baik Bu. Nah, jika tidak semua hukum atau yang ada di masyarakat ini harus dijadikan hukum, apakah dan tidak bisa disamaratakan kepada seluruh masyarakat, apakah ini juga yang menjadi suatu alasan mengapa RUU PKS hingga saat ini belum disahkan, Bu? Sehingga ini, apakah sebenarnya ini termasuk itu? Padahal seharusnya RUU PKS ini kan untuk melindungi perempuan, yang berarti sifatnya universal kepada seluruh perempuan dimanapun. Tapi mengapa sampai saat ini itu belum disahkan? Apakah hambatannya juga karena tidak bisa disamaratakan di seluruh Indonesia hukumnya, Bu? Enggak, kalau itu beda, ya. RUU PKS ini karena ada prasangka-prasangka dari sekelompok orang bahwa RUU itu bercorak liberalisme, melegalkan hubungan tanpa menikah dan lain-lain, tanpa mereka tahu seperti apa sebetulnya draftnya, perumusannya. Tapi harus kita lihat, ya, KUHP kita, Mbak Gadis bisa baca di buku saya, itu peninggalan zaman Belanda, budaya Belanda di abad 20, awal abad 20. Ya. Dan kita masih pakai di situ yang namanya perkosaan itu sangat standar pada zaman dulu, di mana adanya kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan dan harus sampai selesai, titik. Selain dari itu bukan perkosaan. Padahal jenis-jenis kekerasan seksual itu luar biasa banyaknya. Ada yang memasukkan batang kayu, ada yang merusak alat kelamin, ya, ada pemaksaan perbudakan seksual dan lain sebagainya, yang semuanya tidak terjangkau oleh KUHP. Satu. Nah, yang kedua, KUHP ini kan produk lama di mana mereka fokusnya itu hanya pada penghargaan terhadap tersangka. Takutnya tersangka ini dilanggar HAM-nya. Jadi tersangka terus yang diberi hak. Lalu korbannya dilupakan. Padahal korban, apalagi kalau untuk perkosaan, perlu dipulihkan, ya, perlu diberikan konseling, perlu dijaga mentalnya supaya tidak rusak dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya nggak ada dalam KUHP dan KUHAP. Tapi ini semua dicoba untuk diakomodasi dalam PKS gitu. Nah, jadi RUU PKS ini berlaku untuk semuanya dalam situasi yang sama. Untuk perempuan di Papua, di Aceh, di Sumatera Utara, di Jakarta, dimanapun, dalam hal mereka menjadi korban kekerasan seksual yang sama. Yang tidak terjangkau oleh aturan undang-undang yang ada sekarang. Mereka tidak terlindungi oleh yang sekarang. Maka mereka dicoba dilindungi oleh si undang-undang PKS ini. Begitu kurang lebih, Mbak Gadis, kalau soal undang-undang RUU PKS. RUU PKS ini sangat banyak, Bu, yang membicarakan dan banyak bertanya juga. Nah,
kan memang kejahatan seksual ini apabila kita lihat sekarang sudah merambah ke dunia virtual, Bu, dunia internet, seperti revenge porn atau kasus-kasus penyebaran bahkan diperjualbelikan, yang dimana ini melihat perempuan sebagai objek, termasuk juga kasus GA ini yang saya baca, tujuan dari atau motif dari penyebarnya adalah untuk menambah followers, seperti itu. Berarti kan ini melihat perempuan dalam hal ini GA sebagai barang yang dapat dia gunakan gitu, Bu. Nah, apakah ini merupakan sebuah bentuk kekerasan seksual, Bu, terhadap GA yang dialami GA ini? Kalau kita lihat dari aturan hukum kita, ya nggak ada aturan yang bisa melindungi dia dari itu. Gitu. Nggak ada selama ini. Justru karena itulah maka bagaimana kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan, mendorong agar RUU PKS ini segera bisa diberlakukan. Satu. Yang kedua, optimalisasi dari Undang-Undang ITE. Gitu. Yang tidak hanya memfokuskan pada tersangkanya, pelakunya, tapi juga korbannya. Termasuk juga perubahan atau RUU KUHAP harusnya ya. Di mana di situ kalau dalam KUHAP yang lama kan semua hak tersangka ada. Sekarang korbannya gimana? Seperti apa haknya dia harus dikembalikan? Keadilan seperti apa yang harus dikembalikan kepada dia? Nah, itu yang selama ini abai atau kita lupa untuk memberikan itu di dalam peraturan perundang-undangan kita gitu. Gitu, Mbak. Iya. Padahal lembaga untuk melindungi saksi dan korban ini sudah ada ya, Bu, di Indonesia, tapi dalam penerapannya belum maksimal. Nah, apakah hukum ini belum mengakomodir gitu, Bu? Nah, apakah salah satu alasannya adalah karena aparat penegak hukum kita sendiri yang belum siap untuk mengakomodasi hak-hak perempuan? Mungkin bukan, ya bisa jadi ya, tapi mungkin bisa dilihat lagi ya di Undang-Undang LPSK itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi, apakah lingkup dari korban itu cukup luas sehingga bisa melindungi korban yang seperti ini gitu. Ya, itu menjadi kajian yang cukup menarik juga ya. Kalau seandainya GA itu dianggap sebagai korban, apakah dia juga termasuk ke dalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban? Itu karena atau baik Nuril deh, karena kalau GA orang jadi sensitif ya, nanti menganggapnya saya pro terhadap anti kesusilaan atau apa gitu. Baik Nuril, apakah dia berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai korban? Nah, jadi teksnya dulu gitu ya, tapi kemudian nanti bagaimana hakim atau penegak hukum secara umum menerapkan teks itu juga sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi pada waktu menerapkan teks tidak hanya sekedar melihat teks itu apa adanya, tapi juga harus secara utuh melihat kondisi-kondisi korban, kondisi-kondisi pengalaman perempuan, kelompok-kelompok rentan, itu yang harus juga diberikan tafsir dan pertimbangan oleh para penegak hukum pada waktu menerapkannya teks. Gitu Mbak Gadis. Berarti memang belum banyak yang bisa kita, karena belum banyak yang kita ketahui dari kasus GA ini, karena proses hukumnya sendiri masih berjalan, jadi kita belum bisa banyak berkomentar mengenai kasus GA ini ya, Bu. Tapi setidaknya kini masyarakat sudah tahu bahwa penerapan hukumnya ini masih kurang tepat, karena seharusnya GA ini dikaji lagi dari pasal yang dijeratkan kepada dia, apakah dia ini memang pelaku atau justru dia juga sebagai korban gitu, Bu. Nah, kalau dari segi hak asasi manusia nih, Bu, karena itu merupakan hak yang universal dimiliki oleh semua orang. Apakah ada hak-hak GA yang dilanggar, bukan hanya dari segi pidana atau dari penerapan hukum terhadap dirinya, tapi dari perlakuan masyarakat terhadap dia, seperti publikasi terhadap informasi pribadinya dia, intervensi terhadap kehidupannya dia, bahkan anak dan keluarganya pun turut terkena dampak dari ini. Apakah dari situ ada hak-hak asasi GA yang dilanggar, Bu? Kalau kita lihat hak asasi perempuan, kan kita sudah ratifikasi CEDAW ya, Konvensi CEDAW, Convention on Elimination of Discrimination Against Women, kalau nggak salah itu ya. Nah, di dalamnya itu ada pasal tentang bagaimana negara
Kan namanya konvensi itu berarti kewajiban negara ya, negara yang sudah meratifikasi. Bagaimana negara bisa menghilangkan stereotip terhadap perempuan? Karena stereotip ini akan mengurangi kenikmatan perempuan terhadap hak asasi, mengurangi kebebasan atau hak-hak mereka. Nah, inilah yang dialami oleh GA. Gitu. Dia itu korban dari stereotip oleh masyarakat, oleh media. Siapa yang bertugas untuk menghilangkan stereotip seperti ini? Negara. Ya, seperti apa negara menghilangkannya? Dia bisa bikin aturan, dia bisa bikin kebijakan, dia bisa bikin program. Tapi yang pasti negara harus mengeliminasi itu. Karena stereotip adalah salah satu yang menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk terhadap GA. Gitu. Baik Bu, tidak terasa nih diskusi kita sudah berjalan kurang lebih 50 menit. Saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Niken, boleh langsung berkomentar di kolom YouTube, nanti akan saya bacakan komentarnya. Oke. Baik Bu, kasus-kasus seperti ini kan terus berulang. Kemudian kita seperti bukan hanya penegak hukum, tapi juga masyarakat seperti tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kira-kira apa kita sebagai masyarakat, terutama masyarakat hukum, yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus ini kembali berulang dan menyebabkan penderitaan yang lebih kepada korban atau perempuan yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, khususnya pornografi. Apa yang bisa kita selaku masyarakat hukum lakukan, Bu, kira-kira? Masyarakat hukum ya, yang tahu hukum ya. Kalau yang tahu hukum, tentu kita bisa mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita melalui tulisan. Ya, yang isinya itu mengkaji penerapan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Misalnya, silahkan dipertentangkan antara putusan pengadilan kasus A dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat atau tidak mengikat pada hakim yang nantinya juga akan menerapkan undang-undang pornografi ini. Satu. Yang kedua, banyak mengkaji, membuat tulisan, hasil pemikiran terkait dengan kritik terhadap undang-undang pornografi, kritik terhadap penerapan undang-undang ITE, kritik terhadap penerapan, bukan hanya undang-undangnya, tapi juga bagaimana hakim menerapkan. Rasanya kritik-kritik dari masyarakat hukum itu dibutuhkan. Agar apa? Ya agar jadi peringatan begitu ya. Kadang mungkin penegak hukum itu juga lupa gitu ya, lupa bahwa dia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum dia menerapkan suatu aturan. Maka pemikiran-pemikiran dari masyarakat hukum itu sangat dibutuhkan untuk mereka membuka wawasannya, untuk mereka membaca dan jadi sadar, oh iya ya, ini bisa juga dipertimbangkan dan lain sebagainya. Terutama hakim ya, terutama hakim. Jadi untuk adik-adik, anak-anakku yang belajar hukum, banyak-banyaklah menulis gitu ya, banyak-banyaklah menulis yang terkait dengan aturan yang ada sekarang, bagaimana diterapkan, bagaimana aturan itu. Nah, itu semoga itu bisa mencerahkan atau membuka wawasan para penegak hukum kita. Menjadi bahan juga buat mereka mempertimbangkan apabila nanti di kemudian hari mereka membahas atau menerapkan menghadapi kasus yang sama. Seperti itu Mbak Gadis. Kalau kita dari orang hukum ya. Berarti kita sebagai akademisi memang yang diutamakan adalah kritik berupa tulisan-tulisan atau pendapat hukum yang tentunya memiliki dasar hukum yang jelas beserta teori-teori ya Bu. Nah Ibu Niken, kita memiliki seorang penanya nih, sebuah pertanyaan dari Wigati Tabiri Asih pada streaming YouTube kita. Pertanyaannya, bagaimana Bu cara mengedukasi masyarakat yang awam bahwa kelonggaran hukum yang dialami GA ini bukan merupakan karena dia seorang artis. Mungkin kelonggaran hukum yang dimaksud ini seperti apa kurang paham, mungkin seperti itu ya. Sudah dijelaskan juga karena alasannya memang dia tidak ada alasan untuk ditahan seperti itu. Namun pertanyaannya bagaimana nih Bu untuk mengedukasi masyarakat awam? Ya, sekali lagi, masyarakat awam itu kan mereka nggak tahu aturannya seperti apa.
mereka itu tidak tahu bagaimana persyaratan seseorang itu ditahan atau tidak ditahan. Jadi mungkin itu ya, bagaimana cara kita mengedukasinya dengan cara menjelaskan bahwa ini bukan privilege, bukan keistimewaan yang dimiliki karena dia seorang artis atau karena dia bayar misalnya ya. Ya bukan seperti itu, tapi karena memang dalam persyaratannya ada syarat subjektif. Kalau kita udah bilang syaratnya subjektif kan agak sukar juga ya untuk bilang ya. Jadi sekarang gini, syarat subjektif tadi kan saya katakan ada 3. Apakah dia ada kemungkinan melarikan diri, apakah dia akan kemungkinan mengulangi, atau menghilangkan barang bukti. Nah, mana di antara ketiganya ini yang kira-kira akan dilakukan oleh dia? Rupanya pihak kepolisian itu sangat clear bahwa ketiganya itu tidak mungkin dilakukan kembali. Jadi kan sesuatu yang suatu privilege buat GA gitu. Nah, masyarakat perlu tahu itu. Dari mana masyarakat tahu itu? Dari tayangan seperti ini, dari diskusi-diskusi yang dilakukan, misalnya di TV, ya. Kalau misalnya sekali-sekali gimana kalau infotainment itu mendatangkan orang yang ngerti hukum. Jadi bukan hanya yang mengulik aja, oh dia itu bagaimana kehidupan pribadinya, enggak. Tapi seseorang yang ngerti hukum gitu. Pak Hotman Paris itu kan mengerti hukum ya. Datangkan aja ke infotainment untuk menjelaskan soal ini. Kenapa dia tidak ditahan? Saya yakin Pak Hotman Paris akan menjelaskan hal yang sama. Bahwa ada unsur subjektif yang dipertimbangkan oleh kepolisian. Nah, susah juga soalnya mendidik masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat itu kopeh maunya sendiri aja gitu ya. Kita udah kasih tahu juga, pasti dia berpendapat, enggak, itu mah pasti keistimewaan. Ya, sulit sih ya kalau udah dijelaskan tapi ternyata begitu gitu. Itu Mbak Gadis. Betul. Iya. Jadi begitu ya Mbak Wigati bahwa GA tidak ditahan ini bukan karena privilege dia sebagai artis atau orang yang terkenal, tapi karena memang tidak memenuhi syarat-syarat harus ditahan. Nah, untuk mengedukasinya mungkin bisa di-follow Instagram LTS. Di situ kami menginformasikan mengenai hukum dan pemahaman hukum. Nah, Bu, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Kali ini dari Fadil Syahrin Fadil. Pertanyaannya, terkait permintaan maaf yang dilakukan oleh GA secara terbuka, dari perspektif hukum dan perempuan, apakah hal tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat atau bagaimana? Silahkan Bu dijawab. Nggak ada relevansinya ya. Buat saya dia juga nggak perlu minta maaf gitu. Kalau kaitannya sama hukum ya, kalau kaitannya sama hukum, misalnya kalau seseorang sudah bersalah, misalnya seorang pembunuh nih, saya nggak bilang GA ya, seorang pembunuh. Kemudian dia minta maaf, apakah hukumnya akan dikurangi? Ya gimana hakimnya? Kalau dia kooperatif, mengakui, dan lain sebagainya, bisa jadi hakim mempertimbangkan bahwa dia kooperatif selama diperiksa. Itu yang bisa mengurangi atau menjadi hal yang meringankan. Tapi permintaan maaf itu sama sekali tidak ada relevansinya dalam hukum. Gitu. Tidak ada relevansinya dalam hukum. Nah, kemudian permintaan maaf yang dilakukan oleh GA itu lebih ke pandangan saya ya, lebih ke kewajiban dia secara sosial sebagai seorang perempuan yang pada waktu itu terikat pernikahan kemudian melakukan hal seperti itu. Menurut saya itu untuk memuaskan masyarakat aja. Karena kan masyarakat maunya begitu. Gitu. Masyarakat maunya seorang itu ngaku salah deh lo gitu. Jangan senyum-senyum aja tapi nggak ngaku salah. Udah terpuaskan, udah. Gitu. Tapi itu nggak ada hubungannya sama hukum. Tidak ada sama sekali hubungannya sama hukum. Nah, sekali lagi saya katakan, masyarakat pernah tidak memaksa atau menuntut MY bikin permintaan maaf. Kan enggak, juga seolah-olah GA yang paling bersalah. Nah, perbuatan ini kan hanya bisa dilakukan kalau ada partnernya. Gitu. Jadi, sebaiknya juga dalam hal ini ya secara fair gitu ya, bahwa keduanya bersalah secara sosial, secara susila, oke. Gitu. Tapi bedakan, kaidah hukum berbeda dengan kaidah kesusilaan, berbeda dengan kaidah kesopanan. Jangan dicampur adukan, nanti jadi undang-undang pornografi. Sesuatu yang melanggar kaidah kesusilaan jadi kaidah hukum. Gitu. Kita mematikan semua kaidah kalau kayak begitu.
Ya, padahal kita punya banyak kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jangan semuanya dijadikan kaidah hukum. Oke, baik. Ya, Berarti jadi itu nggak ada hubungannya. ya, berarti kita temukan lagi nih Bu, salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, di mana masyarakat maunya GA ini meminta maaf seolah-olah dia paling bersalah, sedangkan tidak ada tuntutan serupa secara moral kepada pihak laki-laki. Nah, Bu, ada satu pertanyaan terakhir nih, ternyata cukup banyak yang bertanya, karena kasusnya cukup menarik untuk dibahas juga. Oh, kembali lagi ke awal ini, Bu. Dari Miftahul Ikhlas, Bu izin bertanya, kan kasus GA ini mirip dengan kasus artis A yang tadi sudah dibahas. Apakah kemungkinan penegak hukum akan menjadikan putusan A sebagai jurisprudensi untuk menegakkan kasus A? Nah, apakah iya, Bu, kasus A ini putusannya bisa dijadikan jurisprudensi untuk kasus GA? Silahkan, Ibu. Gini, putusan itu bisa dijadikan jurisprudensi kalau dia diputuskan oleh Mahkamah yang tertinggi, oleh Mahkamah Agung. Bahkan saat ini Mahkamah Agung itu memberikan cap pada putusan-putusan yang bisa dijadikan jurisprudensi gitu. Jadi nggak sekedar putusan itu diikuti terus jadi jurisprudensi gitu ya. Jadi tidak setiap putusan yang diikuti itu adalah jurisprudensi. Karena jurisprudensi haruslah putusan dari mahkamah terakhir. Artinya harus diputus oleh Mahkamah Agung dulu. Lalu mendapatkan cap oleh Mahkamah Agung baru dia menjadi jurisprudensi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat apakah hakimnya nanti akan memutus sama, nggak ngomong jurisprudensi ya, memutus sama dengan kasus A, bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Hakimnya kan pasti beda. Saya rasa hakim 10 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 2010, sekarang 2021, 11 tahun yang lalu, bisa jadi punya pertimbangan yang berbeda. Jadi bisa jadi dia mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, bisa jadi. Bisa jadi juga dia lebih banyak mempertimbangkan masyarakat yang patriarkis, yang memberikan stigma, stereotip kepada para pelaku seperti ini. Bisa jadi. Jadi terbuka kemungkinan apapun. Ya. Tapi bahwa putusan kasus A itu akan diacu, itu hampir kecil sekali kemungkinannya. Karena putusan kasus A itu tidak sampai ke Mahkamah Agung, kalau nggak salah ya. Tidak sampai ke Mahkamah Agung. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya Mas Ikhlas, apabila putusannya nanti memang sama gitu dengan putusan kasus A, tapi bukan berarti ini jurisprudensi, hanya saja sama akhirnya mungkin tapi pertimbangannya beda. Seperti itu ya. Nah, Ibu, itu pertanyaan terakhir dari partisipan di YouTube kita. Sudah tidak terasa sudah pukul 10 lewat nih, dan bisakah Ibu berikan satu statement terakhir secara umum mengenai tema hukum dan perempuan ini? Singkat saja, silahkan Ibu. Oke, tema umumnya ya, bahwa kita semua punya kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat agar masyarakat itu memiliki pemikiran yang berperspektif gender. Gitu, mendudukan masalah pada tempatnya, mempertimbangkan pengalaman perempuan yang khusus, gitu ya, mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan yang khusus. Bukan hanya penegak hukum kewajibannya, bukan hanya hakim, bukan hanya anggota parlemen, tapi kita semua. Jadi itu salah satu yang bisa mendorong masyarakat untuk memiliki pandangan paradigma yang berperspektif gender. Itu mungkin Mbak Gadis penutupnya. Baik, wah, sebuah penutup yang luar biasa dan merangkum pembicaraan kita ya, Bu. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa bukan hanya tugas penegak hukum, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang hukum nih, untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, metode yang paling tepat bagi masyarakat hukum untuk mengedukasi adalah untuk membuat tulisan atau kritik berbentuk penelitian, yang mana Bu, ini adalah salah satu tujuan dari adanya Legal Talk Society ini. Kami membuat sebuah buletin sebagai wadah bagi orang-orang yang ingin mengemukakan pendapatnya, tidak hanya dari bidang hukum, tapi juga dari disiplin ilmu lain. Kebetulan kami membuka call for paper untuk tulisan-tulisan yang akan dimuat di buletin kami. Pengumpulan berikutnya ini terakhir tanggal 26 Januari tahun 2021. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pemikiran yang ingin dikemukakan, silahkan untuk submit ke Legal Talk Society.
Untuk Sobat Legal Talk juga dapat menonton video ini secara ulang atau video-video sebelumnya yang dipost oleh Legal Talk Society di kanal YouTube LTS, dan juga bisa follow Instagram, dan kini LTS juga hadir di Twitter. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, terutama Ibu Niken yang sudah berkenan untuk berdiskusi membagikan ilmunya dan perspektif dari hukum dan perempuan ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga Ibu sehat selalu dan ilmunya dapat bermanfaat untuk banyak orang ya Bu ya. Amin. Oke, akhir kata, saya Gadis Nindi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang berkenan, dan apabila ada kekurangan dari tim LTS dalam diskusi kali ini.